45 film loh ini. Banyak ya. Film ini, film pertama gua. Zaman itu, mungkin sampai sekarang film itu film paling besar, 70 miliar zaman itu film itu gitu. Wah bangga, akhirnya jadi arogan ke anak buah bentak-bentak, merasa bisa memberikan pekerjaan ke orang apa segala macam. Ngeri Sedap tuh film yang paling banyak gambar Tuhan Yesus. Iya. Coba kalau nonton lagi deh, hitung aja. Ada berapa banyak gambar salib. Malam tahun baru ada satu kejadian yang lumayan mistis lah di sana. Spiritual. Iya. Selalu pertengkaran terjadi karena kita nggak sama-sama banyak tahu tentang diri kita masing-masing, jadi baru ketahuan ketika nikah. Wah ternyata begini, wah bertengkar. 3 bulan pertama, kalau bukan karena udah kenal Tuhan Yesus, mungkin udah cerai kali. Yang nggak masuk akal di umur saya, maksudnya di umur saya nikah 38, saya punya anak di umur 42, 4 tahun saya buat dapetin si Mateo. 4 tahun, kita banyak hal lah yang kita lakuin, periksa dokter apa segala macam, semuanya normal, tidak ada masalah apa-apa. Sampai akhirnya kita berserah lah sama Tuhan, berserah. Makanya kita bilang anak ini anak doa. Hubungan anak sama bapak. Jadi ketika saya punya hubungan itu, saya yakin banget untuk ngedeklar bahwa saya anak kerajaan surga, bahwa saya hidup dengan penuh jaminan. Ya, hari ini studio Cahaya Bagi Negeri kedatangan tamu yang spesial, narasumber yang luar biasa, dan gak sabar untuk ngobrol-ngobrol dengan beliau. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Inilah Bang Ucok. Bang Ucok itu nama bekennya, tapi nama aslinya mohon izin boleh? Nama aslinya Padri Nadeak. Padri Nadeak, berarti marga Nadeak. Nadeak, iya. Berarti Horas. Horas Jalagabe. Oh, Horas Jalagabe ya. So dapat Jepang .ho. Itu kan. Iya. Saya cuma bisa gitu doang kalau ada narasumber dari teman-teman dari Batak. Saya nggak bisa terlalu banyak bahasa Batak, tetapi banyak pertanyaan yang ingin saya ajukan hari ini. Kalau Anda lihat tuh parenting gaya orang tua Anda dulu tuh apa saja yang ditanamkan? Kalau bapak sebenarnya selain disiplin, selain sebagainya. Kalau doa kita memang, tapi dia ngajarin sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Maksudnya kalau opung tuh kan memang pendeta Advent. Kalau bapak tuh dia percaya, dia sangat aktif, tapi ada di satu titik dia seperti kecewa. Maksudnya di level kita lagi senang-senangnya, tiba-tiba dia kehilangan pekerjaan apa segala macam, di desperate. Itu justru di mana saya yang tadinya saya dekat sama bapak, justru jadi hubungan kita tidak bagus lah karena dia jadi depresi sama pekerjaannya. Sementara saya butuh perhatian dan saya lagi bertumbuh apa segala macam. Bertumbuh secara secara rohani, maksudnya spiritual. Apapun. Itu maksudnya usia berapa? Di SMP kelas 2 lah. Hubungan itu hancur ketika bapak saya mengalami kehancuran pekerjaannya. Maksudnya dari situ saya akhirnya jadi laki-laki yang mencari semuanya sendiri. Karena kan kita 5 bersaudara kan, maksudnya anak pertama saya. Jadi bebannya tinggi banget. Akhirnya hubungan saya tahu dia sayang sama saya juga sayang sama dia, tapi kita masing-masing punya problem sendiri-sendiri. Dia harus menyelesaikan masalahnya dia, saya harus mencari saya kemana gitu. Jadi kalau dibilang saya menemukan dunia baru ya karena pencarian sendiri itu. Pernah merasa bahwa menghancurkan diri sendiri ketika kecewa dengan orang tua? Karena ada banyak beberapa generasi muda sekarang, biar gua hancur sekalian, biar orang tua gua bisa ngerasain. Anda setuju nggak dengan pemikiran seperti ini? Mungkin secara statement enggak gitu loh, tapi secara perlakuan iya. Maksudnya perlakuan iya tuh menjadi seorang pemberontak bagi diri sendiri sebenarnya. Maksudnya pengen menunjukkan sesuatu yang di luar pikiran orang tua selalu. Menurut Anda apa solusinya untuk anak-anak sekarang kalau itu terjadi pada mereka? Seperti yang Anda alami juga. Ya, pemberontakan itu pasti akan terjadi ketika ada hal yang tidak enakan seperti yang dia butuhkan, kehilangan perhatian orang tua, lalu kemudian kehilangan chemistry dengan ayah dan sebagainya.
Tapi kan Anda kan pemberontakannya pas memang jalurnya adalah ketemu dengan sesuatu yang benar-benar bisa sampai sekarang nih. Nah gitu. Tapi kalau saya tuh bingung juga kalau ditanya itu ya, maksudnya. Kalau saya tuh begitu ada di sekarang di umur 48 saya sekarang. Saya tuh kayak setiap apa yang saya lakuin, saya masuk ke dunia yang hancur lah itu kan. Saya pernah jadi peminum, pernah ya tahulah kehidupan di kesenian. Tapi ada tangan yang nuntun saya untuk selalu keluar. Dari mana Anda yakin ada tangan yang menuntun Anda untuk keluar? Karena gini, saya selalu punya batasan yang saya nggak tahu dari mana. Misalkan kayak tahun 95-96 itu di IKJ 95% orang putau. Dan Anda termasuk yang saya 5%-nya? Saya yang 5%. Tapi saya minum, saya mabuk. Oh artinya? Tapi saya bisa tidak memilih sesuatu yang bisa membuat saya fatal. Anda berani untuk menolak bahkan ketika ditawarin. Bahkan saya jadi orang yang siap dimusuhi sama teman-teman yang zaman itu putau. Zaman sekarang, anak-anak sekarang ya rata-rata ya, bukan semua, tapi rata-rata untuk nggak dapet teman di sekolah tuh mereka malah lebih takut daripada mereka harus menjadi pribadi yang punya prinsip gitu. Betul. Nah, makanya itu yang kadang-kadang saya bingung kenapa saya dicoba, kenapa saya dikasih masuk, tapi saya dikasih pintu keluar. Kalau kesimpulannya itu tuh dari saya masuk ke dunia, saya ikut balapan motor gitu, ikut trek-trekan, tapi tiba-tiba ada satu kejadian, saya kecelakaan, kecelakaan saya terbang hampir 8 meter, tapi saya bisa seperti ada orang yang ngegendong saya bisa muter baik-baik, saya bisa ngelihat mobilnya, saya jatuh, brak. Kakinya bisa saya lempengin sendiri, saya ngatur orang yang nolongin saya apa segala macam. Wow. Mungkin zaman itu yang ada di pikiran saya cuma saya jago. Gila ya, gue bisa selamat kecelakaan itu. Tapi setelah sekarang, saya berpikir itu bukan saya. Setelah saya kenal Tuhan Yesus, baru saya bisa simpulin, oh dulu ini tuh bukan gua ternyata. Oh ini bukan gua, Tapi di zaman itu saya juga bingung, saya yakin. Nah kalau di teman-teman tuh selalu bilang, anak ini terlalu pede untuk bilang Yesus ada dekat dia. Misalkan kayak, saya dulu pendaki gunung, tiba-tiba ada daerah angker apa segala macam, udahlah, nggak apa-apa, nggak akan yang bisa gangguin gua kok. Gini, kenapa sih? Karena Tuhan gue Tuhan Yesus. Tapi saya ke gereja tuh cuman Natal aja, bahkan Paskah pun enggak gitu. Itu sama seperti di Yesaya pasal 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh sebab itu ia mengurapi aku. Jadi kan iman itu kan memang muncul dari sebuah keyakinan yang orang bilang abstrak. Ini apa? Keyakinan yang yakin dengan apa yang tidak kelihatan tapi pasti ada. Ini kan sebenarnya dari mana asalnya gitu. Tetapi itu yang membawa diri seorang Ucok sendiri sampai menjadi dikenal sebagai Padre Nadayak sekarang. Itulah yang kenyataannya. Tangan itu yang tidak pernah jauh. Ketika engkau jatuh, ia tidak akan mengizinkan engkau jatuh sampai terjerembab, sebab Tuhan akan menopang tangannya dalam kehidupan Anda. Bahkan buat dalam membangun keluarga pun saya yakin banget bahwa Tuhan tuh nuntun saya. Ya mungkin nggak saya nggak kayak, saya nikah umur 38. Saya pacaran sama orang selalu beda agama. Beda agama sampai ada satu waktu tuh saya datang ke ibu saya, ya udahlah mah, pasrahin buat gue nikah beda agama. Mama cuma diam aja. Tapi nggak bisa bergerak. Tapi diamnya pasti Anda juga tahu bahwa itu ada satu makna yang tersimpan ya. Setelah sekarang dia baru bisa cerita bahwa dia berdoa dalam hatinya, itu nggak akan terjadi dalam hidup lu. Wow. Ya. Dia tidak bilang enggak gitu. Udah aku jalanin, hancur hubungannya. Nah, ketika hancur, nah ini titik balik saya nih sebenarnya. Pacaran sama beda agama. Aku syuting, ketemu lah sama satu cewek di Kristen, ya kan. Dia yang ngajak saya balik nih, kenal ke gereja, kenal Tuhan Yesus. Belum kenal, masih balik ke gereja. Balik ke gereja. Ya kan kalau film kan dulu syuting
hampir nggak ada hari, ibaratnya semua hari sama. Ya, Every day is shooting day kan. Iya. Nggak ada hari Minggu, nggak ada hari apa. Iya. Kan liburnya bergantung kalau proyek itu selesai apa enggak kan gitu. Betul. Break apa enggak kan. Jadi bukan karena hari Minggu harus kemana gitu kan. Iya betul. Jadi begitu saya ketemu, saya kenal, saya mulai balik lagi ke gereja, saya mulai kenal, dikenalin nama pastornya, kenal. Tapi ketika saya kenal, tiap saya doa ada hikmat yang saya dapat. Tuhan cuma bilang sama saya, waktu itu saya ingat banget. Tapi bukan dalam bentuk verbal ya. Iya. Lu bener, udah bener mau kenal gua. Loh iya Tuhan. Kok Tuhan nggak percaya? Bener, kalau gua ambil orang ini, lu tetap akan yakin sama gua. Lu tetap akan ada di gua. Dek, dalam hati. Wah, ada apa ya? Apa nih cewek mau meninggal? Apa gimana ya kan? Dia yang kenalin gua balik ke Tuhan. Maksudnya ada impresi di dalam hati seperti itu ya? Iya, selalu itu yang berulang-ulang. Kalau dia gua ambil, lu masih tetap gak sama gua? Ternyata bukan meninggal, dia kawin sama orang lain. Kita pikir sudah mau garis finish. Sama, gue pun sama. Gue pikir, wah ini nih, ya kan setelah sekian lama Tuhan kasih nih. Semua yang didoain ya kan. Ternyata dia kawin sama orang lain. Itu yang kayak gue bilang, semua yang tadi kita bahas di awal, ya kan ini Batak, cewek. Gue datang ke keluarganya, dia bilang apa? Sekolah apa itu katanya? Iya. Itu bukan sekolah. Sekolah itu dokter, sekolah itu kapten, sekolah itu hakim. Dia bilang ini bukan. Hilang gone. Bayangin di titik ketika gue mulai kenal diambil. Apakah pernah merasa kok Tuhan ngeprank gue sih? Gitu, atau Anda belajar sesuatu hal yang berharga dari pengalaman itu? Jujur. Iya, kalau itu iya maksudnya iya dalam pengertian karena setiap doa yang keluar itu jadi nggak terlalu kaget sebenarnya. Oh ternyata ini. Tapi patah semangat enggak. Tapi kayak yang kenapa ya Tuhan? Kenapa gue mesti lewatin ini? Apa karena gue kelamaan mau kenal sama Tuhan? Udah. Akhirnya itu tuh transisi 2-3 tahun lah, 2-3 tahun dikasih ujian lah, mulai datanglah cewek-cewek non Kristen lagi, cantik-cantik apa segala macam. Diuji lagi ya kan, tetap yang enggak, gue nggak mau balik lagi. Ini sama sebenarnya kayak pengalaman profesi gue nih. Ini menarik loh ini. Ya kan? Kok kuat sekali loh prinsipnya. itu mungkin ya nggak ngerti dari Justru mana. Justru saya pengen tahu tuh, berarti orang tua Anda berhasil menanamkan sebuah dasar, prinsip dasar kekristenan yang ibaratnya itu benih yang unggul dan kuat banget. Amin. Tanpa Anda sadari itu tuh benih itu tuh sudah mengakar sampai ke dalam. Jadi mau diapain aja tuh muncul terus gitu. Muncul lagi, dan ini emang nggak bisa, ini harus di tanah ini dan harus di sini, nggak bisa dipindah-pindah, nggak bisa diganti-ganti gitu loh. Nggak semua orang bisa, karena latar belakangnya kan bukan sudah kenal Tuhan secara pribadi kan, hanya sekedar ya seperti Anda bilang. Tapi saya yakin pasti ada sesuatu yang istimewa dari kesan Anda dengan pribadi Tuhan itu sendiri. Kenapa Anda mau kenal pribadi Tuhan? Nah, makanya balik lagi kayak yang aku cuman yakin bahwa Tuhan Yesus itu layak untuk diperjuangkan. Amin. Dari awal. Amin. Jadi begitu saya ngalamin itu bergumul lah saya. Maksudnya saya tetap di gereja di mana tempat saya kenal, ya kan. Saya tetap bergereja di sana sampai akhirnya satu waktu saya ada syuting iklan Lumix waktu itu. Lumix dari Inggris bikin iklan dan bikinnya di sini. Nah, ketemulah saya sama istri saya sekarang. Yang ini dia. Ibu Nadia. Nadia. Ketemu kita, ya kan. Sama-sama umurnya udah nggak muda lah. Saya kalau beda 2 tahun kita. Oke. Jadi saya waktu itu umur 37, dia 35, ketemu kita, syuting bareng, pulang syuting, kok nyambung ya, ngobrol apa segala macem, ternyata nyambung, pacaran,
ketika pacaran terjadi pergumulan lagi, ikut gereja lu apa ikut gereja gua nih, ya kan gitu kan. Sementara gua baru kenal nih sama balik ke Tuhan Yesus, ini nih yang bikin gua kenal. Tapi akhirnya dia bilang, gini aja deh, kita cobain satu-satu. Kita datang ke gereja lu datang ke gereja gua. Ketika datang ke gereja gua, dia suka, dia bilang, tapi lu coba tuh tempat gua. Ketemulah saya ke gerejanya, ketemu sama pendeta Pastor Joshua Tumakaka, Grace of Christ Community Church. Ketemu lah saya ngobrol, cerita banyak. Akhirnya ada satu ayat yang bikin saya yakin saya bertumbuh, saya milih untuk bertumbuh di situ. Apa ayatnya? Dikasih Ibrani 10 ayat 10. Itu yang bikin saya, semuanya udah ditebus sama Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Saya bilang, kayaknya saya milih di tempat ini. Berangkat, saya ingat tuh, perkenalan saya masih ragu-ragu, dia berangkat sama rombongannya Pak Joshua ke Israel, saya syuting di Bali. Pulang di tengah syuting, malam tahun baru, ada satu kejadian yang lumayan mistis lah di sana. Spiritual? Iya, kejadian mistis yang di luar akal sehat. Malam Natal ada ibadah Grace of Christ Community Church di Bali. Saya cari dia. Saya datang dari lumayan jauh dari Bali ujung sana, datang 1,5 jam ke sana sampai ke gereja. Saya cerita sama dia. Dia bilang, ya udah kamu doa, kita tubuh darah ini saya kasih minyak, kamu doa di sana, kamu bilang bahwa minyak ini sebagai tanda bahwa kamu anak Tuhan Yesus, ya kan, di mana minyak ini ditumpahkan, kuasa apapun tidak berlaku di tempat itu. Saya tumpahin besoknya di sana. Semua hal yang terjadi di tempat itu dihancurkan dalam sekejap. Ada orang yang tidak suka sama kita, dalam waktu hitungan jam, tiba-tiba orang ini jatuh dan gone. Maksudnya di daerah itu biasa terjadi? Ya. Orang ngerjain orang lain. Jadi kita tuh, jadi gini, ada 2 kepala pemangku di sana. Yang satu sudah pensiun, yang ini ngasih izin, yang lama nggak ngasih izin. Nah dia nggak suka, dia kerjain kita. Suka agak sedikit gitu gitu. Dan ketika minyak itu ditumpahkan, tiba-tiba hujan petir terjadi, habis itu ada kentongan keliling, berapa 15 menit kemudian, kita nanya kenapa. Bapak itu meninggal. Cek, saya langsung. Aku serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Aku percaya, selesai syutingnya, udah aku milih, aku bertumbuh di Grace of Christ Community Church. Dan bertumbuh sama Pastor Joshua Tumakaka. Di situ saya mulai mengenal banyak hal. Dan dia mulai mengenalkan saya banyak hal. Dia pengen saya terlibat di pelayanan di tempatnya. Sampai, dia yakin banget sama saya. Saya yakin aja, karena saya selalu yakin sama Tuhan Yesus. Akhirnya ada satu kumpulan lah, kita meeting pertama kali, saya suruh ngebimbing anak muda karena saya tua kan. Tiba-tiba, Pandri, tolong berdoa. Gimana caranya berdoa? Cuma 5 kata. Saya berdoa gemeteran di depan anak-anak kecil, saya nggak ngerti berdoa. Malu aja saya minta ampun. Tahun berapa itu? Itu 10 tahun yang lalu tuh berarti 2016 lah. 1 tahun sebelum saya nikah. Ya, 2015. Ya, 2015. Di situ saya mulai, saya pengen belajar semuanya, saya pengen kenal Tuhan Yesus. Akhirnya saya juga diberkati sama Pak Joshua Tumakaka, saya nikah sama istri gitu. Tapi nggak berhenti di situ, pergumulannya masih banyak lagi ya. Apa pergumulan apa lagi yang dialami setelah menikah? Konflik enggak. Karena mungkin kita sama-sama, kalau bukan enggak. Justru begitu kita nikah, jadi gini, waktu saya nikah, saya udah yakin kan, karena kita udah bertumbuh di dalam pengajaran Kristus, sampai akhirnya. Dan cukup usia juga ya sepertinya? Cukup usia banget. 38 saya nikah. 8 sama beliau 36. 36. Jadi pacaran kita, saya lupa 6 bulan, di bulan 6 saya nanya sama Nadia, mau nikah apa enggak? Dia bilang, iya saya juga udah nggak mau. Kita mau nikah. Nikah ya? Iya. Bulan berapa ya? Bulan 6, bulan 9 dia nanya lagi, gimana? Kita mau jadi nikah?
Kita jalan, kita cari gedung hari ini, kaget semuanya. Jadi waktu saya nikahin, saya bilang nikah bulan 9, bulan 12, tanggal 27 kita nikah. Semua orang mikirnya saya hamilin istri saya. Karena begitu mendadak kan. Iya. Jadi ini sekaligus juga konfirmasi ya, bahwa ini bukan mendadak, itu bukan karena married by accident ya. Bukan. Jadi nikah, setelah nikah selesai, karena kita mungkin nggak kenal lama, ya kan. Nikah, begitu nikah satu rumah. Oh, ternyata saling ini ya, baru mulai starting pointnya nol lagi kan, from zero lagi kan. Iya. Jadi pengenalan pribadi masing-masing satu dengan yang lain gitu. Jadi bukan konflik tapi proses pengenalan kepribadian itu. Betul. Yang terberat apa? Yang terberat gak usah diceritakan spesifik, tapi menurut Anda yang terberat apa? Yang terberat sebenarnya ya karena nggak kenal. Kita sama-sama pemimpin di pekerjaan masing-masing. Oh, jadi leadershipnya muncul. Iya, jadi selalu pertengkaran terjadi karena kita nggak sama-sama banyak tahu tentang diri kita masing-masing. Jadi baru ketahuan ketika nikah. Wah ternyata begini, ternyata begini. Wah bertengkar. 3 bulan pertama, kalau bukan karena udah kenal Tuhan Yesus, mungkin udah cerai kali. Segitu sengitnya, dan tajam juga, runcing ya, pembicaraannya. Pernah terpikir bahwa emang harus sendiri nih, gak usah nikah gitu, pernah nggak begitu terpikir? Sempet. Nah makanya kan gini, ketika pertengkaran di keluarga, makanya ini pelajaran yang saya dapat. Kita janji berdua, ketika kita bertengkar, tidak boleh ada satu orang pun dari kita yang keluar satu langkah dari pintu rumah. Wah. Selamat kita. Itu prinsip dalam keluarga rumah tangga saya juga. Jadi semarah-marah apapun, mau di pojok, mau di kamar sebelah silahkan. Kita nggak ngomong-ngomongan silahkan. A1 atas satu bawah, tapi tidak ada yang keluar langsung ngelioyor kemana gitu kan? Betul. Ya. Karena itu setelah kenal Tuhan atau memang prinsip dari awal? Setelah kenal Tuhan. Ya kan? Karena kita percaya, kita nggak mau ketika kita melangkah, si jahat akan merenggut salah satu dari kita dalam bentuk apapun. Jadi kita selalu itu yang pertama. Yang kedua, seberat apapun pertengkaran kita tidak pernah bertengkar tentang ekonomi. Itu perjanjian awal kita. Karena apa? Karena Anda percaya dengan? Karena buat apa kita berdoa tentang berkat kalau kita masih mempertengkarkan itu? Karena berapapun yang kita punya, itu berkat yang Tuhan kasih untuk kita di hari itu. Itu setelah Anda masuk dalam pengenalan akan Tuhan. Yes, ya. Betul. Jadi memang betul permulaan hikmat dan takut akan Tuhan. Dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya. Jadi Anda mulai mengerti. Jadi bukan hitung-hitung berkat Tuhan satu-satu. Tetapi ya seperti inilah yang Tuhan kasih. Nah ini ya betul banget. Jadi begitu pas sampai titik ini tuh, saya akhirnya baru ngerti. Dulu saya percaya sama Tuhan. Tapi iman saya tidak bertumbuh. Jawabannya dapat setelah saya punya gembala, saya datang tiap minggu. Setelah proses yang jatuh bangun itu, pernah nggak terpikir, kok telat sih saya kenal sama Tuhan? Pernah nggak terpikir? Enggak. Saya percaya waktunya Tuhan ada sendiri. Itu dari awal, saya belum kenal Tuhan, saya yakin itu. Sepertinya Anda tipikal orang yang tidak pernah menyesali yang sudah di belakang ya? Iya, betul banget itu. Ya. Apa yang bisa Anda sampaikan buat teman-teman yang gampang banget menyesali gitu? Kayaknya selalu nengok-nengok, habis itu tinggalnya nginget yang dulu terus gitu. Apa yang bisa Anda sampaikan? Boleh silakan. Jadi kalau saya nggak ngerti bahasa verbalnya, sampai akhirnya saya bisa tangkap ada satu bahasa dari ibu gembala saya tuh, Pastor Elizabeth Nico namanya. Dia selalu bilang, di belakang kita tuh udah tembok. Jadi udah nggak bisa mundur. Bahasa itu sebenarnya kita gunakan untuk pelayanan. Iya. Jadi berapapun ekonomi yang kita dapat, belakang kita tembok. Kita nggak mungkin mundur. Iya. Akhirnya saya dapat kata-kata itu. Ya udah, kenapa saya nggak pernah nyesel? Mungkin, ya kan? Tuhan menempatkan tembok selalu di belakang saya. Jadi ya gimana bisa mundur orang belakangnya tembok gitu. Iya. Lagi pula Tuhan juga berfirman, aku akan berjalan di depan, bukan berjalan di belakang. Yes, itu dia. Jadi jangan takut dan tawar hati gitu ya. Iya. Nah itu yang balik lagi yang tadi, akhirnya begitu itu dapat jawabannya setelah ini. Oh ternyata ini ayat yang diulang-ulang setelah saya tahu iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Udah nggak mulai lagi sutradara? Masih
Masih. Makin banyak malah justru. Masih makin banyak. Makin banyak. Itu film keberapa itu? Pada saat Anda menikah, lalu bertumbuh, akhirnya bertahan dalam pernikahan karena sudah tahu kenal firman Tuhan. Jadi begitu saya kenal firman Tuhan, nah itu tuh saya tiba-tiba menjadi radikal. Maksudnya radikal. Jadi radikal dalam iman ya? Dalam iman. Sampai akhirnya saya pelayanan di gereja, pelayanan penuh. Bahkan saya sempat pengen ninggalin pekerjaan saya di film. Oh, Anda ngambil jadi youth pastor atau pelayan Sempat penuh? ditawarin sama slot itu, sempat ditawarin sama Pak Joshua karena dia suka ngelihat pertumbuhan iman saya. Jadi saya dulu punya kantor, tiap hari Jumat kita bikin komsel, kita undang teman-teman apa segala macam. Nah, sampai akhirnya saya mutusin juga untuk pelayanan di gereja gitu. Sampai ada di titik yang saya galau nih, saya pengen terus bertumbuh dan pelayanan full di gereja atau gimana. Saya berdoa, ternyata Tuhan kasih hikmat lagi, maksudnya tempat di gereja lu sekarang itu banyak yang pengen, kasih kesempatan yang lain aja. Lu punya tempat yang lebih lebar sebenarnya dalam bentuk pelayanan lain, itu di film. Aku bilang, oh ya udah Tuhan, kalau memang itu aku jalanin itu sekarang. Tapi bukan berarti lu akan ninggalin pelayanan lu di gereja, satu saat lu akan balik ke situ. Tapi saat ini lu cari bentuk lain dalam bentuk pelayanan apapun di film, lu bisa ngeliatin kehidupan Kristus dalam bentuk apapun. Dalam film itu kan rentan, Bang Ucok. Mohon izin ya. Kita nggak minta aja ditawarin gitu ya. Ya. Dalam bentuk apapun. Bagaimana Anda bisa deal dengan hal itu? Bisa hadapi itu? Saat ini apa dulu? Ya kalau bisa di-compare dulu sebelum kenal sampai sudah kenal, apakah ada perbedaan? Karena bagaimanapun juga Anda bisa bertahan dan berjalan sampai di sini, pasti ada satu yang istimewa di dalam diri Anda yang di mata Tuhan itu. Anda itu spesial ya, makanya dituntun luar biasa. Kalau dulu sih sebenarnya batasannya saya nggak ngerti. Ketika ditawarin saya pasti akan datang buat nyoba. Tapi ada titik angka yang saya tidak akan Iya, somehow nggak mungkin ini batasnya ini nih, nggak boleh lebih gitu ya. Itu betul. Itu adanya bentuknya spiritual yang saya nggak tahu. Iya, dan itu baru ketahuan setelah Anda mengenal pribadi Kristus. Nah, ketika jadi sutradara, Anda sudah kenal kebenaran, benar tuh bisa diadopsi, atau itu adalah dua dimensi yang berbeda, tapi Anda coba mensinergikan. Apa ya? Maksudnya kalau kayak sekarang tuh memang ujiannya berat ya. Maksudnya biar gimana pun kita hidup di dalam daging ya. Banyak hal yang pengen dicobain, tapi ya itu. Balik lagi, kalau di saya selalu bilang pengorbanan Tuhan buat saya dan dunia ini tuh begitu dahsyat gitu. Tadi yang Ibrani 10 ayat 10, sekali ditebus untuk selama-lamanya. Mau sampai kapan saya minta ditebus lagi, itu yang saya pegang. Jadi saya selalu berpikir, gimana saya mau jadi orang beriman kalau saya terus-terusan kalau selalu menyalibkan Kristus berkali-kali ya. Iya. Jadi ya banyak cara sih, maksudnya kayak saya selalu naruh misalnya kayak ini foto anak saya di handphone atau foto istri saya. Kasih lihat dong, ntar dikiranya formalitas bener loh. Iya. Ini selalu berganti-ganti, jadi saya bikin slideshow. Dan itu ada foto istri, foto anak, foto anak gitu. Jadi kalau di titik-titik yang berbahaya, saya ketemu orang ya saya taruh foto handphone atau iPad dalam keadaan terbuka. Ya itu ibaratnya satu bahasa halus untuk menunjukkan bahwa ada batasan-batasan yang harus dihormati ya. Betul. Ketika ada relasi yang harus dibangun, kira-kira seperti itu. Dari 45 film, yang terberat apa? Yang terberat? Semuanya berat sebenarnya. Tapi semuanya bagus-bagus. Tapi ada satu film yang mungkin tanpa sadar ya. Film yang saya
saya nggak tahu nih diomelin sama produser apa enggak ya. Saya punya misi dan saya berhasil menaruh misi itu gitu, di film itu. Itu di Ngeri-Ngeri Sedap. Ngeri-Ngeri Sedap tuh film yang paling banyak gambar Tuhan Yesus. Iya. Coba kalau nonton lagi deh, hitung aja. Ada berapa banyak gambar salib, ada berapa banyak gambar. Ya itu yang saya bilang. Apa yang membuat Anda berani mengambil langkah seperti itu? Anda kan akan melawan arus nih ceritanya. Nggak takut kehilangan pekerjaan? Itu dia sih. Saya apa ya? Kalau bahasanya pastor saya itu bisnis kerajaan surga katanya. Amin. Amin. Jadi bahwa Bapak kita kaya. Ya. Dia bisa memberi kita apa aja. Bahkan dia pernah ngajarin saya gini. Tapi ini ya iman ya, maksudnya iman. Maksudnya jangan sembarangan orang untuk. Misalkan ketika saya lagi tidak punya sesuatu, gitu, saya cuma punya duit 10 juta. Tapi bukan contoh uang ya, maksudnya. Saya bisa berinvestasi ke kerajaan surga tuh saya kasih 7 juta. Dalam hitungan nggak lama, tiba-tiba Tuhan kasih berkat yang jauh lebih nggak masuk akal. Ya, ini perlu digarisbawahi. Ini bukan mekanisme yang baku ya. Ya, karena ini harus dilewati oleh seseorang yang juga punya pengalaman pribadi juga dengan Tuhan. Ini statement iman aja. Iya, betul. Karena saya juga ngalamin. Dan itu betul. Setiap orang yang memang, makanya kita juga di Mitra Cahaya Bagi Negeri pun, Mitra CBN pun, kami juga selalu encourage orang bahwa ya saya percaya bahwa ketika kita menabur dengan hati yang bersih di tanah yang subur dan memang Tuhan kehendaki, hasilnya apa? Tentu berkat-berkat kerajaan surga. Nggak mungkin enggak. Dan itu bisa, nggak mungkin sama. Pasti 2, 3 kali, 10 kali dari itu, dan sama kita sampai dibuat bingung. Kok bisa begini? Dari mana ceritanya gitu? Bahkan saya tuh sampai sama istri itu sekarang gini. Kita tempat-tempat kayak kulkas kita tumpang tangan. Kita doa, Tuhan tidak akan pernah kosong, anak saya tidak akan pernah kelaparan. Amin. Kadang mobil juga kita tidak akan bikin kita susah atau segala macam. Amin. Ya, puji Tuhan. Makanya kalau ditanya saya takut apa kagak, sebagai manusia saya takut. Sebagai manusia, sebagai daging saya takut. Tapi balik lagi bahwa ketika saya kenal Kristus, harus ada statement iman. Kalau tidak ada statement, ya buat apa? Ya statementnya dengan cara itu, misalkan kayak saya berani memperkatakan untuk menolak pawang hujan di pekerjaan saya. Buat apa ada pawang hujan? Kenapa Cok? Gua aja yang doa. Pernah nggak diragukan? Hah? Oh sering, kalau itu diragukan sih sering. Mending kalau diragukan sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau, gue baru tahu lu kalau lu pawang hujan. Waduh, itu yang repot. Iya. Enggak, bukan mengencilartikan profesi pawang hujan lah ya. Tapi kan orang bisa salah arti. Oh, lu sutradara, lu pawang hujan juga gitu. Wah, nanti jadi dia dapat order lain lagi, job lagi. Nah, tapi saya selalu ngejelasin bahwa kita punya iman masing-masing. Saya bilang bahwa kalau di saya bilang Tuhan saya anggap Bapak saya bilang. Jadi kalau sama Bapak, saya bisa minta apa aja, saya bilang. Jadi ketika saya bilang, Bapak, tempat saya cari uang ini sekarang hujan, bisa gak untuk berhenti gitu loh. Nah, kalau dia lihat tidak ada yang lebih ngebutuhin dari kita, dia pasti akan berhentiin. Jadi nggak perlu itu. Nah, statement-statement gitu yang saya pikir akhirnya saya berani buat mengucap, buat bertindak, sama kayak masukin. Walaupun saya nggak izin, maksudnya nggak izin buat ngelakuin itu, tapi kebetulan film itu ceritanya tentang Kristen, ya ini kesempatan saya untuk ngeluarin, kan kita endorsement ya. Iya betul. Endorsement kerajaan. Iya kan. Jadi ya kapan lagi gitu loh, ada kesempatan ini, ya kan. Ceritanya juga tentang ini, ya gimana caranya ya visualnya ya kita keluarin. Ya kita akan bincang lagi nih Pak Ucok ya, karena saya mau memberi kesempatan untuk semua saudariku yang terkasih, kalau Anda saat ini barangkali sedang mengalami kehilangan pengharapan, Anda memiliki masalah yang cukup rumit dalam rumah tangga Anda, bahkan Anda hampir mengatakan, aku sudah putus asa dengan keadaanku. Saat ini Anda bisa menghubungi Sahabat 24. Apa itu? Nomor telepon yang bisa Anda hubungi kapanpun, setiap hari, dalam waktu dimanapun Anda berada, termasuk saat ini juga nomornya ada di layar kaca Anda. Dan percayalah,
mitra Anda, konselor kami, calon sahabat baru Anda akan mendengar semua curahan hati Anda dan Anda akan didoakan dan akan menemukan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, dan kita akan bisa melihat bagaimana di balik kuasa doa ada jawaban yang Tuhan akan sediakan dan Anda akan terima. Hubungi Sahabat 24 dan jangan ragu. Kita balik lagi bincang-bincang. Nah, kalau kita bicara ke keluarga nih. Putra Matius kan usia berapa? Sekarang 6 tahun. 6 tahun. Kalau Anda kan punya pengalaman dulu kan, dibentuk dengan satu prinsip kekristenan yang memang walaupun Anda mengakui saya belum mengenal pribadi Kristus secara pribadi, tetapi saya bisa melihat, kami semua di sini bisa mendengar bahwa nilai-nilai kekristenan itu ditanam begitu valid, begitu absolut, sehingga tidak menggoyahkan iman Anda sekalipun gitu. Sempat terfikir pun ya udahlah, tapi nggak pernah mau bisa berkompromi untuk dalam tanda kutip nih menjual iman Anda hanya untuk dapatkan status, kira-kira seperti itu ya. Apa yang akan Anda lakukan untuk anak Anda atau apa yang sudah Anda lakukan sampai Matius sekarang yang mungkin Anda dulu belum dapat terus Anda sekarang terapkan nih ceritanya gitu kan. Iya kan? Iya, coba ceritain dong. Ini mungkin Roh Kudus yang ngebimbing ya. Jadi setelah saya nikah pergumulan itu 4 tahun saya buat dapetin si Mateo. 4 tahun kita banyak hal lah yang kita lakuin, periksa dokter apa segala macam, semuanya normal, tidak ada masalah apa-apa. Sampai akhirnya kita berserah lah sama Tuhan, berserah. Makanya kita bilang anak ini anak doa. Anak doa tuh dari pertama kali kita meyakini akan dapat dia, minyak udah ada di perutnya. Kita doain tiap waktu. Kita datang ke gereja, semua tumpang tangan. Bahkan nanti kalau memang ini ada video saat dia pengen lahiran, saya bikin video ya kan, saya kasih lagu apa segala macam. Dia lahir, gembala bisa hadir di situ buat ngedoain dia apa segala macam. Jadi dia kenal tubuh dan darah dari dia pertama kali lahir. Tubuh dan darah Yesus. Dia kenal minyak. Dia kita doain, saya doain di kupingnya, saya kasih ayat. Nah, kalau di tempat kita tuh ada buku namanya Grace Prayer. Nah, Grace Prayer itu kumpulan ayat-ayat dijadiin satu, kita pakai biasanya buat berdoa. Nah, itu buat teman-teman yang nggak bisa berdoa, jadi kita baca jadi itu ada aja. tuntunan, ada tuntunan seperti itu ya. Jadi ya udah kita baca itu. Jadi dia tuh udah rajin banget ini. Nah, pengenalan itu tuh dari awal. Jadi kayak sekarang tiap waktu kita ajarin dia untuk terus berdoa, mengenal Tuhan Yesus, apa segala macam. Apa hanya menitipkan di sekolah minggu atau di rumah juga diterapkan? Di rumah. Apa yang Anda lakukan di rumah? Di rumah dengan cara mau makan berdoa. Tidur berdoa. Dia selalu misalkan kayak saya sakit, saya bilang, saya manggilnya abang kan, bang, doain papa dong. Papa. Didoain walaupun ya gitu aja doanya. Iya. Tapi doa anak-anak itu sebenarnya sederhana tapi powerful. Iya, karena kan berangkat dari hati yang tulus dan nggak neko-neko ya. Jadi kadang-kadang apa yang diperkatakan sering kali itu yang terjadi gitu dan itu. Jadi kalau kayak di tempat umum gitu, kan kadang sering orang Kristen tuh malu ya buat berdoa. Jadi kalau saya sama dia, misalkan kita makan di tempat umum, saya pegang tangannya, ayo sini doa sama papa, doa yang keras. Dia selalu bilang, papa berdoa boleh sedikit gak? Oh jangan. Doa sebanyak-banyaknya apa yang pengen kamu minta sama Tuhan. Jadi doa keras di tempat umum. Saya pegang tangannya. Jadi kadang-kadang kalau saya lagi pergi syuting keluar kota, dia kalau kita teleponan pengen doa, dia bilang, papa ini nggak bisa megang tangan papa. Ya udah nggak apa-apa, kan kita bisa video call aja gitu. Iya. Apa yang membuat Anda punya keberanian untuk menerapkan identitas Anda sebagai orang Kristen? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang membuat Anda begitu bangga menjadi Kristen sekarang ini? Apa ya? Yang pasti sih karena saya udah tahu bahwa hubungan saya itu bukan hubungan apa-apa, hubungan anak sama bapak. Jadi ketika saya punya hubungan itu, saya yakin banget untuk ngedeklar bahwa saya anak kerajaan surga. Bahwa saya hidup dengan penuh jaminan. Bahwa saya tidak akan pernah susah. Bahwa saya selalu dihindari dari semua masalah. Bahwa saya sampai berdiri sampai detik ini bukan karena pilihan saya. Karena dia yang milih. Amin.
Umur 48 saya baru bisa runut. Bapak saya nggak pernah setuju untuk saya masuk dunia seni. Tapi dia lupa. Di umur 4 tahun dia pernah bikinin saya layar tancap. Ah, Iya. Ini setelah panjang. baru teringat. Dia juga nggak punya tujuan untuk itu. Dia bikinin layar tancap. Semua anak kampung datang. Saya jadi dalang. Pakai lilin apa segala macam. Saya yang... Setelah sekian puluh tahun. Ternyata ya mungkin Tuhan tempatin saya di situ. Tapi dengan caranya. Iya. Waktu saya jadi pergumulan tuh panjang. Film pertama saya itu film besar. Trilogi Merah Putih. Itu saya nggak pernah milih kayak yang tadi saya bilang. Ketika saya jadi operator, tiba-tiba saya di calling jadi operator untuk film Merah Putih. Saya ambil, saya jadi operator kedua. 2 minggu sebelum syuting, sutradaranya orang Amerika dipecat. Akhirnya DOP-nya dijadiin sutradara. DOP-nya bilang, saya nanya sama dia, siapa Pak DOP-nya? Pak Yadi Sugandi. Dia bilang, ya kamu. Saya bengong, hah? Saya nggak pengen jadi DOP Pak, dia bilang ini. Tapi saya percaya sama kamu. Oh ya udah, balik lagi tantangan. Saya salam dia lagi. Oke, kalau Bapak percaya kita jalanin. Dari situ saya jadi DOP. Tapi setelah saya jadi DOP film itu, apakah saya lempeng? Enggak, arogan saya. Ini Padri Nadeak, ini Ucok, yang pintar, yang bisa jadi DOP film besar yang ini. Oh, sempat jadi orang yang pongah juga ya? Sempat. Karena saya berpikir bahwa itu karena kemampuan saya. Berapa lama Anda sadari itu, sikap itu? Oh panjang, hampir 10 film lah. Ketika saya kehilangan orang yang tadi bawa saya ke kenal Tuhan lagi, saya mulai Tuhan hancurin saya. Hancurin sampai tiarap. Apa yang membuat Anda nggak marah sama Tuhan? Karena kebanyakan orang-orang itu secara umum pasti marah loh sama Tuhan. Apa sih Tuhan kayak begini? Kalau marah saya nggak pernah. Tapi ketika saya kesal, saya keluar kata-kata berdialog, iya Tuhan kenapa sih? Apa yang salah di gua? Lu udah kasih gua tempat. Gua kayak gini. Kok sekarang orang benci sama gua? Kok sekarang orang-orang nggak suka sama gua? Itu kayak 180 derajat tuh berubah ya? Berubah. Tiba-tiba yang tadinya lu nggak kepengen, lu ada di posisi itu, lu merasa bahwa ini karena kehebatan lu. Wah, gue bisa jadi ini, gue bisa jadi DOP film ini, film pertama gua. Zaman itu, mungkin sampai sekarang film itu film paling besar, 70 miliar zaman itu film itu gitu. Wah, bangga, akhirnya jadi arogan. Ke anak buah bentak-bentak, merasa bisa memberikan pekerjaan ke orang, apa segala macam. Biasanya emang nggak pernah bentak? Apa? Biasanya emang nggak pernah bentak? Ya, bentak nada karena emang orang Batak gitu loh, tapi menjadi soalnya Bang Sam Sarumpait juga kalau lagi detektif juga keras-keras juga Bang Sam. Iya. Tapi ya itu maksudnya sampai di titik bahwa gue hebat, gue pintar, gue ini. Tuhan gak hukum gue, tapi dia hancurin gue sampai tiarap untuk lahirin gue jadi baru. Jadi dia buat Anda tersungkur di bawah kaki Tuhan. Iya. Percaya gak bahwa semua orang berhenti ngerokok pakai proses kan? Saya berhenti merokok itu, saya minta baptis ulang. Baptisan dalam Kristus. Rokok terakhir saya 15 menit sebelum baptisan dalam Kristus. Oh masih, ya mumpung sebelum dimulai. Iya. My last. Sampai diketawain sama semua orang. Saya bilang ini kalau perlu pakai titik 3 gitu ya, kayak vacuum cleaner gitu. Saya beli rokok 2 bungkus, rokok kesukaan saya. Saya ambil 1 batang, Habis itu saya baptis, selam, selesai. Rokok itu saya taruh di samping tempat tidur saya. Itu saya belum nikah. Kalau emang Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, nggak akan pernah kepengen sama rokok yang ada di sampingin. Sampai hari ini kagak kepengen. Berapa tahun itu? 12 kayaknya. Wah, puji Tuhan. Tapi ini bukan berarti kita semua rame-rame nyemplung baptis ulang lagi semua ya. Sebenarnya itu bicara mengenai sebuah dedikasi diri kepada masa depan kan. Karena bagaimanapun juga kita harus memikirkan kesehatan juga kan. Ya, betul. Anak-anak kita juga pengen anak-anak besar ya dong. Ya. Tapi saya melihat pekerjaan tangan Tuhan di dalam diri Anda tuh luar biasa loh.
dahsyat loh. Pernah nggak Anda kagum atau terkagum-kagum sama Tuhan Yesus? Ya, hal yang paling Anda kagumi apa? Dari apa yang Tuhan pernah kerjakan dalam hidupmu? Apa ya? Semuanya sih ya. Maksudnya semua dalam hidup saya itu yang tadi saya bilang. Tuhan banyak hal yang nggak masuk akal di umur saya. Maksudnya di umur saya nikah 38, saya punya anak di umur 42, ya kan? Di umur 42, terus di umur 44 saya kehilangan bapak saya, ya kan? Jadi saya bisa punya anak sekarang dan apa yang jadi kebutuhan saya Tuhan cukupin semua. Dari kalau saya lihat saya kecil kayak gimana ya, maksudnya bayangin aja mungkin mama ya, makanya kadang-kadang suka ditanya, teman-teman tuh sering bilang, kenapa sih lu beruntung mulu katanya. Maksudnya beruntung kayaknya hoki terus gitu. Iya, kok setiap film gede jatuhnya kalau lu, ya gue juga nggak ngerti, gue bilang. Nah sekarang jawabannya udah ngerti. Jadi setiap ada yang nanya, aku selalu bilang bahwa ya bapakku dahsyat. Dia ngasih semuanya. Kayak kemarin ada satu film yang lumayan besar lah, dibikin film tentang biografinya Panglima TNI. Ada judulnya Believe. Itu tadinya nggak sama aku. Film itu jalan sama orang lain, aku lagi jalan apa, tiba-tiba proyeknya berhenti, produsernya nggak kenal. Sutradaranya juga belum pernah syuting bareng, tiba-tiba namanya keluar, dipanggil. Aku cuma nanya, kenapa gua ya? Karena kita percaya sama lu. Cuman dalam hati aku bilang, ini bukan gue nih. Ya. Ini Tuhan gue yang lagi kerja. Tapi sebenarnya tadi saya dengar, karena aku percaya sama kamu, gue percaya sama lu itu beberapa kali ya. Seringkali Anda alami ya kalimat itu. Kalau saya mendapat impresi adalah itu bukan kalimat dari orang itu sebenarnya. Itu sebenarnya Tuhan sedang memakai mulut orang itu dan mengatakan, aku percaya dengan kamu. Amin, amin. Ya, ya. Jadi kalau ini sebenarnya bisa kita tangkap ya dalam kehidupan kita. Seharusnya kita juga bisa bertahan dan kita punya masa depan, nggak usah takut. Nikah tahun berapa? Hari ini banyak yang takut nikah soalnya, Pak. Apa saran Anda untuk yang ragu-ragu dengan pernikahan? Karena merasa 30, 31 udah terlambat. Udah nggak usah mikir lagi, lebih baik gue bikin happy diri gue aja gitu. Sedangkan Anda kan umur 38 baru menikah. Boleh kasih tahu dong buat adik-adik di luar sana gitu ya, yang mungkin sudah mulai memutuskan lebih baik saya tinggal sendiri, nggak dipusingin sama orang lain. Apa yang bisa Anda bagikan? Berkeluarga tuh nggak ada nilainya, maksudnya nggak ada nilainya tuh. Kalau kita makan tuh bisa ngasih ukuran ya, maksudnya. Oh, ini lezatnya tak ternilai gitu. Ini nggak ternilai. Saya waktu belum punya anak, banyak hal yang kita mikir kita mau kemana. Begitu lahir Mateo, berubah arah semua. Bahwa kita punya sesuatu yang kita jaga, ya kan? Yang kita jaga, yang Tuhan kasih, untuk dia tidak keluar dari apa yang Tuhan mau. Jadi saya selalu naruh doa ke anak saya. Apa doanya? Doa yang selalu saya berulang-ulang tuh, bahwa Tuhan tempatkan dia sebagai pemimpin di generasi 20 atau 30 tahun ke depan. Untuk bisa memimpin bangsa ini keluar dari hal-hal yang tidak kita inginkan dan bisa mengangkat nama Kristus di bangsa ini. Wow. Itu selalu. Amin, amin, luar biasa. Itu juga mungkin yang membuat Anda semangat ngasih ayat ya di sosial media ya. Yeah. Kadang-kadang juga teman-teman kan banyak yang nanya, kenapa sih mesti naruh? Ya itu statement iman gue. Itu Anda dapat atau Anda cari, atau itu memang Anda mempunyai morning devotional sendiri setiap hari? Ada satu teduh sendiri, lagi di mana pas baca dapat langsung Anda share. Iya, jadi kalau yang paling rutin tuh setiap tahun baru. Setiap tahun baru saya akan doa, nanti datang mengalir aja. Tiba-tiba ada satu ayat di malam tahun baru, saya pasti akan share. Ini ayat saya buat tahun depan gitu. Jadi Tuhan jaga saya selalu dengan ayat ini. Ada beberapa suami, beberapa istri, keluarga, calon yang mau menikah, yang mungkin sekarang sudah mulai menjauh dari Tuhan. Saran Anda untuk mereka? Saran saya cuma satu.
Buat apa kita jauhin bapak kita yang kaya? Nah, ini doang dari tadi, bukan apa ya soalnya. Itu aja. Ini pengalaman pribadi ya. Kalau kita bisa minta apa aja sama bapak kita, Iya. ngapain kita minta ke tetangga? Iya gak? Saya jadi ingat satu pujian, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Yes, itu. Lebih dalam dari semua yang ku punya. Ya. Generasi anak Anda ini kan generasi yang menghadapi arus-arus pergantian season ya. Dari mulai digitalisasi, belum lagi nanti digital dan lain sebagainya. Apa challenge Anda dan menyiasati Anda untuk menerapkan parenting kekristenan supaya anak-anak ini tidak menjadi juga memisahkan diri dan kuper, tapi juga tidak terkontaminasi juga dan tidak terbawa arus gitu. Kira-kira apa yang sedang Anda persiapkan atau sudah Anda terapkan di keluarga dan di anak-anak dan di Matthew? Kalau kita pisahin kan nggak mungkin ya, maksudnya jadi manusia planet juga nanti. Iya. Jadi kalau saya akan bawa balik lagi ke komunitas yang kenal akan Kristus. Komunitas yang sehat yang kenal akan Kristus. Menurut Anda seberapa penting kita punya dan kenal komunitas itu? Gini. Sama aja sebenarnya kayak kita punya komunitas sepeda, kita akan banyak ngerti tentang gimana cara ngegoes, napas yang baik, helm yang bagus apa, sepatu yang bagus apa. Nah, komunitas murid Kristus atau yang mengenal Kristus juga sama. Ketika kita punya masalah, kita nggak akan cerita ke tempat lain. Betul. Ya kan? Mereka yang akan ngebimbing kita. Kita punya, kalau bahasa kerennya, guru spiritual di situ. Mentor ya. Ketika kita mentok, kita bisa telepon siapa, nggak telepon orang yang salah. Ketika kita punya masalah, kita nggak lari ke tempat yang salah gitu. Jadi ya komunitas itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua, bawa doa. Kalau saya tiap doa statement, nama anak saya sebut, nama istri saya sebut. Saya minta ya kan Roh Kudus ajari dia, beri roh hikmat ya kan, supaya mereka bisa ngerti, ajari agar tahu pengajaran tentang Kristus. Ya itu tiap hari. Karena saya percaya di luar Tuhan Yesus dahsyat, saya yakin sampai saya ada di titik ini, doa mama saya yang saya nggak pernah tahu dan dia nggak pernah cerita, mungkin dia sujud tengah malam doa ke Tuhan Yesus untuk jaga anak-anaknya, itu yang terjadi. Itu dia. Ya sama, itu yang akan saya lakukan buat anak saya gitu loh. Karena kalau kita ngelihat dunia yang sekarang, nggak mungkin kita jagain dia tiap hari. Iya, betul. Ngeri banget dunia yang sekarang gitu loh. Ya sama seperti film itu ya, jangan nyeri sedep ya. Apa ambisi terbesar seorang Pak Denardiak ke depan? Ambisi? Sebenarnya pengen banget bikin film yang yang punya misi tentang Grace of Christ lah, maksudnya pengajaran, tapi bentuknya soft campaign di dalam film itu, mengenalkan bahwa ada loh dunianya Kristus yang bisa dinikmati sama banyak orang. Itu sih, tapi ya kan juga kita ada di negara yang investasi untuk ke situ nggak gampang ya. Gitu. Dan mungkin butuh waktu sebenarnya. Tapi saya percaya nanti Grace of Christ sendiri yang akan ditunjukkan. Amin. Kita akan menjadikan itu terwujud. Karena sampai saat ini kan Anda ada di sini juga akhirnya Anda mengambil kesimpulan ada sepasang tangan yang selalu menopang hidup saya. Amin. Dan saya baru kenal itu adalah tangan Tuhan Yesus gitu ya. Betul. Pernah merasa Anda gagal nggak jadi seorang ayah atau seorang pemimpin dalam keluarga? Waktu saya proses perjalanan 4 tahun untuk sampai dapat Mateo, saya sempat ada di titik itu bahwa masa sih saya hidup, saya berjuang selama ini naik turun sampai saya dapat pasangan, Tuhan nggak ngasih saya keturunan. Jadi semua cara saya datengin tuh, dari mulai berdoa ke dokter, kemana apa segala macam. Saya jalanin tetap nggak dapet, sampai saya mikir apa ya, tapi nggak sampai saya menghujat Tuhan ya, maksudnya saya cuma bilang tega banget sih Tuhan, saya harus tinggal berdua dengan apa yang Engkau kasih,
berkat Kau kasih berlimpah ke kita gitu loh. Tapi masa kita berdua doang yang nikmatin? Tapi akhirnya ketika saya dan istri udah nggak ngotot, justru lahirlah si Matteo ini. Gitu. Pelajaran apa yang Anda ambil dari situ? Berserah ternyata. Itu akhirnya kesimpulannya bahwa di titik itu yang saya bilang. Jadi di titik 4 tahun itu tuh sebenarnya pergumulan tertinggi di dalam hidup saya. Saya harus milih jadi seorang filmmaker atau saya melayani di gereja. Full timer. Full timer. Saya bisa jadi ayah atau enggak gitu, ya kan. Pekerjaan akhirnya kan hilang maksudnya karena saya ada di gereja ya pelan-pelan satu-satu hilang. Sampai akhirnya saya doa, oh ternyata apa yang gua alamin sebelum ini itu bukan karena pintar gua, bukan karena jago gua, karena Tuhan yang kasih semuanya gitu loh. Nah, begitu Matteo lahir, kesimpulan itu makin besar bahwa sialan selama ini ternyata gua salah. Gue berpikir gue yang bikin semua ini. Gue punya rumah di umur sekian, gue pikir karena kerja keras gue bisa dari fotografi menjadi seorang sinematografer karena gue pintar. Ternyata enggak. Ternyata itu yang dari tadi kita omongin, tangan Tuhan yang selalu nyemplungin gue di tempat yang salah, dia masukin tapi dia bukain pintu keluar. Buat gue ngelihat karena mungkin itu permasalahan kecil dulu pengen jadi pemberontak, jadi pengen ngelihat hal-hal yang negatif ya. Tapi ya Tuhan baik sama gue, dia kasih nilai-nilai yang gue nggak boleh masuk ke titik ini, gitu. Harus keluar. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada keluarga-keluarga atau pasangan suami istri yang mungkin sekarang ini sedang kehilangan harapan nih? Apa yang bisa Anda bagikan buat mereka supaya mereka tidak kehilangan harapan juga di dalam Tuhan? Ada satu ayat sih itu yang gue selalu baca dulu ya. Boleh. Ini selalu yang gampang-gampang nih gue. Ibrani 10 ayat 10 nih, yang ini nih Yohanes 14 ayat 14 itu gampang banget. Jadi kalau teman-teman di sini susah ngafal ayat kayak gue, cari yang gampang nih. Yohanes 14 tuh, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Wah, ayat ini dahsyat banget. Aduh, gue mau nangis dah. Jadi kalau kita udah mulai kehilangan arah, ya daripada harus ngalamin pergumulan panjang kayak saya gitu loh. Maksudnya udahlah, serahin semuanya sama Tuhan. Serahin ke Dia. Bicara nggak usah malu-malu. Kalau memang nggak punya pekerjaan, bilang aja, Bapak aku minta pekerjaan. Gitu. Nggak usah ngomongin minta rezeki, minta apa, kasih tahu apa masalahnya. Gitu. Kalau memang kehilangan arah untuk ngedidik anak, bilangnya, Bapak gimana caranya ngedidik anak? Aku mungkin nggak ngerti cara yang terbaik. Tolong ajari aku, beri aku hikmat. Aku yakin kok. Catat tanggalnya. Ketika kita berdoa tentang itu, hitung mundur. Nggak nyampe 1 tahun pasti dijawab. Amin. Yakin banget. Amin. Yang nggak nyampe 1 tahun ini bukan berarti kurang 1 tahun ya. Bisa juga sampai 3 tahun, 4 tahun. Ya, bisa. Tapi pasti dijawab. Tapi kan balik lagi, statement iman gitu. Betul. Itu yang gue yakin. Kenapa ada doa yang seakan-akan tidak dijawab-jawab? Benar dengan iman berdoanya. Doa juga harus spesifik ya. Iya. Jangan cuma doa ngambang-ngambang ya. Itu gitu. dia. Berkat seperti apa. Iya. Kemudian kerja yang bagaimana. Iya. Kalau saya itu maksudnya ya udah ngomong kayak kita kan punya bapak ya, bapak asli kita lah itu namanya. Ya udah ngomong kayak dia, waktu kita kecil kita kan gampang. Bapak minta sepeda, selesai. Nggak nyampe kenaikan kelas sepedanya udah nongol kan. Ya sesimpel itu sih menurut aku. Tinggal bilang, Bapak. Ya aku di rumah tuh konyol, makanya kadang-kadang kayak kita bilang kulkas jangan sampai kosong tuh kan, kalau orang yang ngelihat secara verbal mungkin ya apa sih, tapi buat kita ya itu statement iman gitu loh. Iya, secara profetik diperkatakan dan itu yang terjadi ya. Iya. Apa yang bisa Anda berikan power statement agar tetap memiliki
sudut pandang perspektif yang positif ketika situasi sedang tidak baik? Percaya sama waktunya Tuhan. 3 kata itu sih, percaya sama waktunya Tuhan. Dia punya waktu yang tepat untuk apapun. 38 tahun saya mencari pasangan hidup. Di waktu yang tepat dia tahu. Mungkin kalau saya nikah di umur 32, mungkin saya bercerai. Atau mungkin saya ngalamin KDRT. Atau mungkin apa. Mungkin tiap orang beda mental untuk berpasangan. Mungkin saya belum siap di umur itu. Mungkin saya selingkuh, mungkin atau pasangan saya selingkuh. Kenapa? Harus 38 tahun, yaitu waktunya Tuhan. Bukan waktunya saya. Bukannya saya tidak bisa milih, pilihannya selalu ada. Tapi sesuai dengan doa, ya kan, yang sesuai di mata Tuhan, ya ini Nadia Widyastuti ini yang Tuhan kasih. Ini dia nih. Ini dia ya, luar biasa. Oh, tiba-tiba teringat nih, pernah istri cemburu nggak? Waduh, jadi kalau itu iya jawabannya. Cemburu lah. Lalu maksudnya melarang pilih aku atau pilih sutradara, jadi tetap sutradara. Oh enggak, kalau itu enggak, kalau itu enggak, kalau pekerjaan enggak, kalau pekerjaan aman. Cuman kalau dengar cerita masa lalu ya kan, ada lah cemburu-cemburunya. Tapi kan balik lagi bahwa saya bilang saya milih kamu, ya kan. Saya juga nggak mau pernah ngelihat masa lalu kamu, apapun yang terjadi, kita mulai ketika kita kenal. Saya pun sama, ya kan. Jadi apa yang kamu dengar dari orang lain, ya udah anggap aja nggak pernah ada, ya kan. Kita mulai hari ini dengan cerita baru kita. Wow, ya puji Tuhan. Terima kasih nih Pak Ucok. Tepuk tangan sekali lagi dong ya buat kehadirannya Pak Ucok di studio Cahaya Bagi Negeri. Hari ini kita mulai cerita baru kita. Berarti apa yang sudah lewat itu adalah juga merupakan sejarah. Betul, kita harus melihat dan belajar dari masa lalu untuk kesalahan yang mungkin kita pernah buat. Tetapi ada hal-hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita dan mungkin kita memandang itu sebuah kesalahan. Tapi sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan kita bahwa ada satu kedaulatan Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita sebagai manusia. Karena hebatnya seorang manusia, ia tetap membutuhkan pribadi yang lebih hebat dari segalanya. Dan pribadi itu perlu dikenal dengan rasa takut dan gentar. Ada banyak orang takut miskin, ada banyak orang takut tidak punya pekerjaan. Hampir orang tidak terfikir perlu takut akan Tuhan, agar kita mendapatkan hikmat yang berbeda dari yang kita pernah miliki atau pernah kita pelajari sebelumnya. Karena dari situlah pengenalan akan Tuhan itu akan membuat kita semakin merendah. Dan ketika kita merendah, Tuhan akan memberikan jaminan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mungkin ada banyak di antara kita takut berumah tangga. Kita masih kapan sih proses ini saya jalani? Tetapi firman Tuhan berkata, kalau engkau tinggal di dalamku, kata Tuhan Yesus, aku tinggal di dalam kamu, maka kamu pasti akan berbuah. Dan tunggu sampai buah itu matang. Matang sempurna. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Kalau bahasa ininya, without me, you can do but nothing, gitu ya. Mungkin ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa menjadi seorang suami, kita bisa menjadi seorang pejabat, kita bisa menjadi seorang yang punya karir yang hebat. Tetapi apa artinya jikalau pada akhirnya kita tetap tidak bisa melakukan apapun? Kehilangan pengharapan adalah hal yang tidak boleh terulang kembali dalam kehidupan seorang manusia yang percaya bahwa di dalam Kristus masa depan itu sungguh ada. Karena pengharapan dalam Kristus tidak akan pernah hilang. Semua pembelajaran hidup dari bincang-bincang kita bersama Pak Ucok menyadarkan kita bahwa ada sepasang tangan yang selalu memegang atas kehidupan kita. Dia tangan seorang gembala, dia tangan seorang bapa yang mengasihi kita. Yang ketika kita berdoa, dia tidak akan memberikan batu saat kita membutuhkan roti. Kenalilah pribadi Tuhan secara pribadi. Ajarkanlah anak-anak kita supaya mentoring juga terjadi pada keluarga. Apa yang pernah kita alami bersama
orang tua kita di masa lalu, setiap nilai-nilai yang luhur pasti akan membawa kita masuk ke dalam fase keberhasilan dan kesuksesan. Namun jikalau ada nilai-nilai tambahan yang Tuhan izinkan melalui orang-orang yang kita temui hari lepas hari, dari waktu ke waktu, itulah cara Tuhan untuk mengatakan, kenapa kok aku masih ada saat ini? Tuhan menjawab, karena aku percaya kepadamu. Kenapa aku harus kerjakan ini? Tuhan berkata, karena aku percaya kepadamu. Apa yang dialami oleh Pak Ucok, saya percaya. Itu pun juga pasti juga bisa dialami oleh kita. Jangan pernah ragu jika melangkah bersama dengan Tuhan. Maka apa yang Tuhan buka, hanya Tuhan yang bisa menutupnya. Sebab tidak ada seorang pun manusia yang bisa membongkar rencana Tuhan. Terima kasih, tetap semangat dalam menjalani hidup, tetap menyala dan jadilah terang supaya ada cahaya di dalam kehidupan di setiap orang yang kita temui, karena di dalammu ada cahaya Kristus, supaya cahaya-cahaya ini semakin menjadi cahaya bagi negeri kita. Ya, Pak Ucok atau Pak Padri Nadia Maulate Godang, terima kasih banyak, Tuhan berkati. Amin. Ya, saya mendapat Mazmur 128. Diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin, haleluya. Ya, cuma itu modalnya. Tuhan Yesus memberkati. Ditunggu karya-karya besar berikutnya. Siap. Saya berdoa, kami semua berdoa, ambisi Anda juga adalah planningnya Tuhan. Amin. Ya, Anda akan mendapat yang dikatakan grace of Christ tadi. Ya, salam hormat buat Bapak Gembala dan juga Ibu Gembala terkasih. Salam kenal untuk Ibu Nadia dan juga Matthew. Siap. Ya, kapan-kapan kita undang lagi boleh ya? Amin, amin. Ayo. Siap, Nanti kita bisa belajar-belajar yang lain lagi. Ya. Oke. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semuanya dan terima kasih. Ada apa lagi di Cahaya Bagi Negeri selanjutnya? Pastikan tetap mengetahui perkembangannya. Untuk itu subscribe di YouTube Cahaya Bagi Negeri. Saya Andi Otniel, Tuhan Yesus memberkati.